Mudah-mudahan apa yang disampaikan bisa saya tangkap dengan baik dan bisa saya share kepada Bapak semua. Memiliki rapor yang kurang bagus di Kementerian Pendidikan. Maka dari itu dari pihak pemerintah Kota Batam menanyakan ke Dinas Pendidikan kenapa terjadi seperti itu, padahal anggaran pendidikan di Kota Batam itu sudah lebih dari 20%. Akan tetapi rapor di kementerian itu masih merah. Karena dasar tersebut, maka Dinas Pendidikan atau mungkin Kota Batam minta narasumber yang didatangkan langsung dari Kementerian Pendidikan yang membawa. Di dalam pendidikan itu terdapat profil pendidikan atau profil sekolah kita. Di dalam profil sekolah itu ketika kita nanti masuk login, di dalamnya ada nilai-nilai atau persentase yang itu dinamakan dengan rapor pendidikan. Nah di sini dari rapor pendidikan tersebut diharapkan kita melakukan yang namanya IRB. Apa itu IRB? Identifikasi, redaksi, dan benar. Nah selama ini rapor pendidikan itu hanya bisa diakses oleh kepala sekolah dan operator atau operator dapodik. Tapi untuk saat ini semua guru yang ada di satuan pendidikan itu bisa mengakses rapor pendidikan dengan menggunakan akun Belajar ID. Jadi nanti ketika kita login ke Belajar ID, kita bisa mengakses rapor pendidikan. Jadi diharapkan semua kita guru yang ada di satuan pendidikan itu membuka rapor pendidikan dan sama-sama bersama dengan kepala sekolah untuk menganalisis di mana akar permasalahannya. Kemudian akan dituangkan dalam rencana kerja tahunan yang nantinya juga diturunkan ke dalam penganggaran atau RKS ataupun AKAS yang tentunya membutuhkan biaya. Tetapi yang tidak membutuhkan biaya bisa diatasi dengan cara pembelajaran mandiri melalui PMM. Jadi nanti terintegrasi dalam platform pendidikan ini akan terintegrasi dengan PMM. Ketika solusi itu terdapat dalam PMM, maka cukup mempelajari dari PMM. Tetapi apabila memerlukan dana, maka solusi tersebut akan kita dapatkan atau dituangkan ke dalam RKS atau AKAS. Nah, untuk akses yang pertama kita ini namanya platform pendidikan. Di websitenya namanya platform pendidikan. Jadi buka seperti ini namanya platform pendidikan. Baru kita bisa login di sini menggunakan akun Belajar ID. Nah, kemudian setelah kita login, maka di sini akan masuk di sini. Nah, ada ringkasan. Di ringkasan ini adalah kondisi sekolah kita. Kondisi sekolah kita nanti akan diterangkan. Yang sudah baik yang mana, yang pencapaian tertinggi yang mana, yang kurang baik yang di mana, dan ditambah dengan rekomendasi bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut. Nanti setelah ini akan kita baca apa rapor pendidikan yang ada di sekolah kita. Kemudian di sini prioritas untuk rapor pendidikan untuk tingkat SD itu difokuskan pada keterampilan literasi dan numerasi yang utama. Kemudian selain itu juga dari hasil survei lingkungan. Jadi memang untuk rapor pendidikan ini didapatkan dari kegiatan AM. Di kegiatan AM tersebut anak-anak kita itu sebenarnya sedang dinilai dari segi kemampuan literasinya, kemampuan numerasinya, kemudian juga hasil survei lingkungan itu meliputi keamanan sekolah, kemudian kebahagiaan anak tersebut di sekolah tersebut. Jadi bagaimana kondisi anak tersebut itu bisa dinilai dari pusat dan dihasilkan atau dituangkan dalam rapor pendidikan tersebut. Di sini ada indikator akar masalah, ini nanti bisa baca sendiri, nanti akan saya bagikan filenya. Silakan dipelajari akar masalahnya. Kalau seandainya literasi itu masalahnya di mana, ternyata turunnya ada di sini. Yang kualitas pembelajaran nanti di mana, itu ada juga penjelasannya di bawah. Kita fokusnya ke di sini. Nah, dari hasil rapor pendidikan kita bisa melihat di sini nanti ada tiga warna. Ada warna merah, ada warna kuning, dan warna hijau. Warna merah itu artinya adalah capaian rapor pendidikan yang masih rendah atau kurang baik. Baik itu secara satu pendidikan maupun tingkat total maupun tingkat nasional atau kurang misalnya. Kemudian yang sedang itu warnanya kuning. Berarti dia biasanya berada pada posisi di atas 61 sampai dengan 81. Kemudian yang warna hijau itu sudah baik. Berarti sudah melampaui dari misalnya kalau kita berada di atas KKM. Nah, sedang ini ya mungkin di KKM-nya. Tapi dari KKM untuk rapor pendidikan itu ada rentang dari sekian sampai sekian. Kemudian dari rapor pendidikan ini nanti akan diberikan penjelasan akar masalahnya di mana, kenapa dia bisa merah, kenapa yang ini kok bisa merah. Nah, kemudian di sini yang ditampilkan dalam rapor pendidikan itu meliputi perubahan rentang capaian, kemudian ada quintile, dan satu lagi adalah capaian itu sendiri. Dan
tampilkan dalam 3 spektrum warna merah, kuning, dan hijau. Yang di sini ada rentang capaian. Untuk yang kurang, seperti tadi saya sampaikan, itu antara 0 sampai 21%. Kemudian yang warna kuning itu di atasnya sampai dengan 81. Rentangnya antara 61 sampai 81 dan di atasnya itu adalah baik. Kemudian di sini ada di bawahnya ada capaian di tingkat kota maupun di tingkat nasional. Itu dinamakan quintile. Jadi peringkat kita itu berada di posisi mana ketika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang ada di Kota Batam dan juga dibandingkan sekolah-sekolah yang ada di seluruh Indonesia. Itu kita di posisi di mana? Jadi terbagi ke dalam 5. Ada baik atau atas, kemudian ada menengah atas, kemudian menengah saja, menengah bawah, kemudian ada bawah. Nah, di sini disebutkan peringkat menengah bawah 61 sampai 80%. Jadi dalam peringkat itu dibagi menjadi 5. Kalau ada atas, kemudian menengah atas, ada menengah bawah, baru ada peringkat bawah. Kalau warna merah itu biasanya di peringkat menengah bawah dan bawah. Dan itu yang menjadi pusat perhatian kita untuk diperbaiki ke depan dalam rencana kerja tahun. Jadi peringkat atas itu kita rendah ya? Iya Bu. Kalau peringkat atas berarti nilai kita jatuh ya? Kalau peringkat atas jatuhnya bagus Bu, warna hijau. Yang kurang bagus itu yang warna merah itu peringkatnya peringkat bawah. Nilainya berapa persen? Ini persentasenya gini, nanti apa namanya? Ini persentase di sini. Ini persentase siswa. Kalau merah itu berarti tidak kurang dari 50% siswa menguasai atau di bawah KKM, kurang dari 50%. Nanti kalau lebih dari 50% itu nanti berubah menjadi sedang. Nah dari sedang itu nanti bisa jadi peringkatnya di tengah, di bawah atau di atas, menengah atas. Nah di sini nanti kita berikan juga delta. Delta itu adalah perbandingan antara rapor tahun ini dengan rapor tahun sebelumnya. Jadi nanti ada peningkatan atau sama atau ada penurunan. Itu namanya delta. Perubahan dari rapor sekarang dibandingkan dengan rapor tahun sebelumnya. Ini kan ditengok dari hasil ANBK nanti. Iya benar. Iya. Nah sebenarnya fokusnya itu nanti di sini Bu. Dari rapor pendidikan tersebut kita tuh diminta untuk membenahi diri. Jadi kemarin disampaikan oleh yang pengembang dari rapor pendidikan tersebut bahwasanya rapor itu adalah bukan untuk mencari peringkat sekolah. Nah, kalau dulu kan sekolah yang sekolah apa namanya unggulan, ini non unggulan, bukan seperti itu. Tapi lebih ke refleksi kita. Apa yang sudah kita lakukan dalam 1 tahun? Bukan Bu, dari Kementerian Pendidikan, langsung pengembangnya rapor dari pusat, dari Jakarta. Jadi pengembangnya itu langsung dari rapor, yang kursinya rapor, kemudian dari yang mengembangkan ARKAS. Jadi sana dia dari cara mengisikan ARKAS juga. Nah, digabungkan jadi dari rapor, diturunkan ke ARKAS gitu. Sebenarnya tujuannya mereka ke situ. Jadi dia programnya berjalan tahun ini itu adalah perbaikan dari rapor yang kurang baik tadi itu diperbaiki tahun ini. Gitu. Ya, masih menuju ke sana. Tapi udah mulai sebenarnya dari tahun lalu sudah mulai. Jadi ternyata studi itu barang itu kebanyakan tadi Bu, baru dilihat, baru di-download, belum ditelusuri sampai ke dalam. Makanya rapornya merah di pusat itu bahkan termasuk kategori merah. Makanya Bapak Wali Kota sempat marah, kenapa kita udah lebih dari 20% kok masih merah? Gitu. Ternyata itu tadi karena kita belum mengerti bahwasanya di platform pendidikan itu harus ditelusuri sampai ke dalam-dalam. Biar dia tercetak gitu gitu, ada centangnya. Kalau sudah baca centang. Dari 500 sekolah yang sudah menelusuri sampai ke dalam-dalam itu baru 28 sekolah. Dari 500-an sekolah baru 28 sekolah yang sudah menelisik sampai ke dalam-dalam. Gitu. Jadi makanya di pusat terdata ketika dicek di pusat bahkan merah masih rendah tingkat eksplorasi dari rapor tersebut. Nanti setelah ini baru kita langsung praktek dari rapor kita ya. Nah jadi tujuan dari pelatihan ini adalah dari hasil rapor dari hasil dari rapor pendidikan tersebut, maka kita cari Bu, dari warna-warni kita cari bagaimana bagian mana yang kita masih kurang. Ya, bagian mana yang kita masih kurang, baru kita cari akar permasalahannya di mana. Setelah kita tahu akar permasalahannya, baru kita carikan solusinya apa. Nah, solusinya itu yang kita pikirkan untuk rencana kerja tahunan. Kalau kita membutuhkan dana, berarti kita anggarkan di ARKAS berdasarkan rapor tersebut. Kalau tidak perlu dana, berarti bisa melalui PMM. Kita pelajari ada di situ ada video inspirasi. Berarti masing-masing kita bisa belajar dari video inspirasi tersebut. Nah, bisa juga melalui seperti kita ini, in-house training. Berarti biayanya mungkin nanti ada di konstruksi, mungkin ada kalau kita mendapatkan narasumber, kita datangkan narasumber dari
dari mana sumbernya, baik tingkat kota, baik tingkat provinsi, baik tingkat nasional dan seterusnya. Nah, bagaimana cara menentukan kita yang prioritas kita di mana? Jadi kita mulai dari spektrum warna. Ada 3 cara untuk menganalisis atau namanya PBD, perencanaan berbasis data. Dari hasil rapat penelitian tersebut, maka kita bisa melakukan perencanaan. Dari mana dulu kita tentukan? Pertama kita dari warna dulu kita dahulukan. Yang pertama tentu yang dari warna merah. Jadi ketika kita buka rapor pendidikan, di situ ada rapor kita yang merah, maka itu yang harus kita dahulukan. Kemudian setelah merah tidak ada lagi, baru menuju ke yang kuning. Kalau hijau semua, berarti kita cari yang capaiannya rendah, paling rendah, atau yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Jadi begitu urutannya. Nah, untuk menghasilkan hasil rapor sendiri kita bisa melakukan 3 cara. Yang pertama kita melalui online yang tadi itu, yang di platform pendidikan, kita buka rapornya secara online, baru kita telusuri akar masalah, nanti dia detailnya ada di bawahnya. Yang kedua, hasil downloadan kita. Jadi kita download dulu rapor pendidikan tersebut, baru kita telaah yang bagian mana yang masih kurang dan bagaimana yang efektif untuk kita perbaiki. Cara yang ketiga, kita ambil ada nanti saya tampilkan di sini. Ya, jadi nanti yang ketiga itu kita menggunakan hasil downloadan juga. Di situ ada sheetnya, ada bagian rekomendasi dari Kementerian Pendidikan. Jadi kita sudah diberikan rekomendasi. Ini harus sebaiknya diperbaiki. Nah, tinggal bagaimana kita menerjemahkan, bagaimana cara memperbaikinya. Apakah membutuhkan biaya atau tidak membutuhkan biaya? Kalau tidak membutuhkan biaya, dari caranya bagaimana? Mungkin bisa dengan menyusun program yang tanpa biaya bisa juga, atau menggunakan biaya. Kalau butuh biaya, baru kita tuangkan ke dalam RKS. Nah, di sini nanti ketika dia rapornya merah, nanti akan diarahkan. Di sini ketika kita nanti cari akar masalah, baru setelah cari akar masalah, baru ada rekomendasinya. Di rekomendasi itu kita diajar akan ditunjukkan beberapa video. Ini salah satu cara untuk meningkatkan kekurangan tersebut. Jadi nanti diarahkan untuk menuju ke PM-nya. Jadi ketika kita klik, dia akan langsung terhubung ke platform Merdeka Mengajar, yaitu melalui video inspirasi. Kemudian apabila dirasa masih belum cukup dengan video inspirasi, baru kita pilihkan apakah memakai cara yang lain atau cukup pakai ini saja. Itu nanti kita tentukan melalui musyawarah bersama tentunya antara warga sekolah semuanya. Tapi kalau cukup dengan melalui video inspirasi sudah bisa meningkatkan atau menaikkan nanti rapor pendidikan kita, berarti kita cukup menggunakan platform pendidikan mengajar. Akan tetapi jika kita perlukan untuk yang lebih, kita kebetulan dananya ada dan agar hasilnya lebih maksimal, berarti kita bisa mengadakan workshop ataupun IHT yang kita yakini nanti bisa memperbaiki kondisi rapor kita untuk 1 tahun ke depan. Nah, tujuan dari ini dalam rangka menentukan kebijakan, kita diarahkan kepada fokusnya kepada perubahan yang diinginkan. Jadi kalau rapornya kita rendah, bagaimana cara yang rendahnya bisa kita naikkan, dan kalau bisa menggunakan cost yang minimal, karena mungkin dana dosnya bisa diarahkan ke yang lain. Tapi kalau misalnya membutuhkan dana, baru kita masukkan ke dalam RKS. Jadi tidak wajib semuanya masuk RKS semua, tidak. Tapi kita mana yang membutuhkan dana, kita masukkan RKS. Yang tidak membutuhkan dana, berarti kita cukup sampai di solusi yang platform Merdeka Mengajar tadi. Baik, sekarang mungkin kita praktek ya. Kita lihat rapor kita. Nah, di sini kita login menggunakan akun Belajar ID. Nanti kita ketikkan di sini rapor, nanti di sini ada rapor pendidikan. Nanti kita sudah terhubung dengan rapor pendidikan, tinggal kita masuk. Kalau sekarang bisa buka Pak Heri? Semua bisa, semua kita bisa karena kita memiliki akun Belajar ID. Nah, di sini ini namanya tuh dari tadi platform, sekarang ini namanya profil pendidikan. Nah, di sini profil. Langsung ketik rapor pendidikan aja dari kementerian, kita pilih aja. Nah, itu lagi memakai ini kan Belajar ID. Namanya Belajar ID. Oh, ada ini. Ya. Terus Kalau nggak ibu simak aja. Nanti prakteknya nanti nggak. oh iya. Ya. Oke lah. Yang penting dipahami dulu. Ini namanya ini profil sekolah, Bu. Di situ ada nama sekolah, NPSN, alamat kita belum update, tanggal 22. Kemudian kota provinsi, di sini ada akreditasi dan berlakunya sampai kapan. Di sini namanya profil pendidikan. Dia berada di platform pendidikan. Kemudian di bawahnya ada ringkasan itu. Ini dari kementerian nih, ringkasan Satuan Pendidikan ada di tahun 2023. Dibandingkan tahun 2022, kemampuan numerasi SDG 14 Baju mengalami peningkatan paling tinggi. Berarti numerasi kita dibandingkan tahun lalu itu mengalami peningkatan paling tinggi dibandingkan dengan dimensi yang lain. Kemudian dari sampai tahun ini iklim kebinekaan jadi indikator dengan pencapaian terbaik. Nah, berarti
kebinekaan kita ini mendapatkan pencapaian paling tinggi di antara indikator yang lain. Jadi antara indikator yang lain, itu kebinekaan itu sudah paling tinggi. Berarti kita sudah bagus. Berarti dalam menghargai perbedaan itu kita sudah sangat bagus. Karena memiliki pencapaian terbaik di antara yang lain. Kemudian di sini, meski demikian, kualitas pembelajaran adalah indikator dengan pencapaian terendah. Jadi kualitas pembelajaran kita itu mengalami kualitas yang paling rendah. Yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya metode pembelajaran. Jadi ini masalahnya metode pembelajaran. Salah satu contoh untuk memperbaiki hal ini melalui peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Nah, berarti harus memperbanyak peningkatan kompetensi GTK. Berarti guru lagi kami. Ya, benar. Peningkatan kemampuan GTK agar bisa melacak metode yang tepat. Nah, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas kognitif. Mungkin gini Bu, kita kan selama ini kemarin kami diminta mempraktekkan ini bagaimana menjabarkan dari hasil rapor ke dalam AKAS. Jadi salah satunya saya menganggarkan untuk bagaimana meningkatkan aktivitas kognitif anak ini dengan cara memperbanyak media pembelajaran. Tapi selama ini kita kurang dan menunggu bantuan dari pemerintah karena kita nggak bisa juga karena kadang ada kadang tidak. Makanya kemarin saya turunkan itu menjadi anggaran untuk media pembelajaran khusus kelas. Mungkin dengan demikian nanti akan meningkatkan aktivitas kognitif anak. Nah itu ya, jadi ini namanya profil sekolah. Kemudian di bawahnya profil baru ada di bawahnya ini baru ada rapor pendidikan. Di rapor pendidikan itu terdapat 6 elemen. Di sini ada kemampuan literasi, numerasi, ada karakter, kemudian di bawahnya lagi ada iklim, keamanan sekolah, iklim pendidikan dan kualitas pembelajaran. Nah, alhamdulillah di tahun 2023 ini rapor kita nggak ada yang merah, hanya ada hijau dan kuning. Ya, ini nggak ada. Berarti kita sudah baik, sudah bagus. Karena kemarin tetangga sebelah saya lihat ada merahnya, tetangga kiri ada merahnya, dan kita tidak ada merahnya. Akan tetapi itu ada yang berbeda kita. Sampai 2 tahun itu hijau semua. Ya. Nah, Bu, Bapak Ibu, di sini ada yang kuning, ada 2. Lalu bagaimana caranya? Bagaimana cara kita menentukan mana yang kita dahulukan, mana yang kita prioritaskan? Nah, di sini yang kita prioritaskan yang mana? Itu yang warnanya kuning, yang hijau belakangan. Nah, kuningnya kan ada 2. Jadi kita pilih yang mana? Pertama, kita lihat dari capaiannya. Di sini capaiannya, yang di sini 63,33% sudah mencapai rekomendasi minimum. Nah, yang di bawah 9,6. Yang mana? Yang mana, Bu? Yang bawah. Ya, ini perbandingan. Karena yang ini tidak muncul, berarti ini mungkin ya. Jadi kita lihat pakai kriteria yang kedua. Kriteria yang kedua itu adalah kuintil. Kuintil itu apa? Peringkat kita di kota. Peringkat kita di kota. Peringkat Anda ada di peringkat menengah. Jadi kita di Kota Batam itu termasuk kategori menengah di antara 41 sampai 60%. Menengah sedang. Baru kita lihat yang di bawah, yang di bawah ternyata peringkat kita berada di peringkat menengah bawah. Berarti kita mana yang lebih baik? Yang kualitas pembelajaran. Makanya saya kemarin ketika diminta untuk membuat program, saya buat ini yang saya buat, yaitu saya dahulukan yang kualitas pembelajaran terlebih dahulu. Nah, setelah kita ketemu, ini kita pakai cara yang pertama yang mereka rapor pendidikan. Setelah kita ketemu, kita cari akar masalahnya di mana. Kita klik aja di situ. Nah, di sini ada akar masalahnya. Tulisannya ya. Nah, ternyata di sini kita berada di peringkat menengah ke bawah. Dan di nasional kita masih di peringkat menengah. Kalau menengah sama menengah bawah bagus mana? Menengah ke atas lah. Bagus menengah. Nanti ada lagi menengah atas, ada lagi. Jadi menengah itu dibagi 3. Menengah atas, menengah aja, menengah bawah. Berarti kita bukunya yang menengah bawah. Nah, di sini ada detailnya nih. Beberapa indikator yang perlu ditingkatkan. Ternyata kita metode pembelajaran yang paling direkomendasikan untuk diperbaiki. Sama ukur ini kan? Ya. Ini kan harus
menyenangkan, jadi banyak-banyak materinya. Benar. Bukan itulah, harus banyak gurunya, harus bekerja terus. Ya, jadi Ya. metode pembelajaran itu yang paling direkomendasikan untuk diperbaiki. Kemudian yang kedua, dukungan psikologis. Kira-kira apa Bu? Psikologis? Jiwa. Kejiwaan. Jiwa siapa? Jiwa anak-anak, jiwa guru. Jiwa gurunya terutama jiwa gurunya banyak error. Jiwa gurunya juga. Nah, apa artinya? Dukungan psikologis artinya praktek pembelajaran yang memenuhi kebutuhan psikologis sesuai untuk menumbuhkan kepercayaan diri dan perasaan diterima tanpa dibeda-bedakan. Kemarin ketika NDK saya jadi pengawal, saya lihat soalnya itu ada salah satu pertanyaan yang tampil di situ adalah pertanyaan siswa terkait survei lingkungan. Apakah guru kamu membeda-bedakan kamu, baik secara agama, secara suku, ataupun secara mungkin menyebut latar belakang, kayak orang kaya orang miskin gitu lah. Baru anak-anak itu disuruh menjawab. Ketika kita tidak mendampingi anak tersebut, bisa jadi anak pilih ya, bisa jadi. Ketika jawaban itu iya, kita akan berpengaruh ke lapor kita. Ternyata psikologis mereka itu terganggu, gak nyaman karena dibeda-bedakan oleh gurunya. Iya betul tuh. Makanya sebenarnya Tapi kan masih mereka kan anak yang ini kan yang ini. maksudnya dibedakan dalam pilihnya Bu, dipilih kasih kurang sebenarnya. Iya, bukan dibedakan dalam belajarnya enggak. Kalau kita layani semuanya, berarti kita membedakan. Walaupun materinya beda, soalnya beda itu artinya kita melayani mereka dengan baik. Di sini yang dimaksud dengan membedakan itu, yang itu dicuekin aja, yang sana perhatiin terus. Nah itu namanya membedakan. Nah, jadi yang pertama ada metode, yang kedua ada dukungan psikologis. Berarti anak kita ini ada sebagian yang masih merasa dibeda-bedakan, baik dari gendernya, laki-laki perempuannya, mungkin merasa kurang terperhatikan. Jadi ini menjadi evaluasi buat kita semua. Mungkin ke depan kita bisa perbaiki lebih bagus lagi. Kemudian ada satu indikator lagi, manajemen kelas. Manajemen kelas. Kalau kita klik datanya itu, apa sih maksudnya manajemen kelas? Pengelolaan kelas yang mendukung pembelajaran serta penerapan penghargaan sanksi secara proporsional. Penerapan penghargaan dan sanksi secara proporsional, tidak terlalu berlebihan. Sanksi secara profesional. Oh, si anak ini perbaikan ya, ada sanksi juga dari sekolah, dari kelasnya kan. Jadi nanti mungkin kita perlu pembahasan mendalam mengenai ini, kita buat bagaimana Ya, bagusnya ke depan. makanya ada Pak Polisi itu tadi ya, Ya. ada dokter Dan Tebak, nanti ke polisi depan kelas. bisa lebih baik. Nah itu namanya, ini adalah akar masalah level kedua. Level kedua, ini akar masalah level kedua. Ternyata penyebab dari ini bisa juga disebabkan oleh hal lain. Apa itu? Tidak ada ke bawah. Nah di sini ternyata ada lagi nih, faktor yang mempengaruhi status satu pendidikan. Faktor mempengaruhi status pendidikan, terutama dalam hal yang tadi itu, yang pembelajaran tadi. Itu pertama adaptasi dan perbaikan pembelajaran oleh guru. Jadi yang kedua, kepemimpinan instruksional. Ini mungkin dua hal yang bisa mempengaruhi dari penilaian yang di atas tadi. Kemudian, bagaimana langkah solusinya? Di sini ada beberapa inspirasi benahi. Jadi kita bisa di sini. Cara perbaikannya bagaimana? Di sini ada inspirasi pembenahannya tentang media pembelajaran. Di sini kita diarahkan ke platform Merdeka Mengajar. Nanti kita klik salah satunya. Oh, suruh mempelajari ini. Nanti kita diklik. Nah, lihat materi. Nanti kita akan diarahkan ke Merdeka Mengajar dan langsung menuju ke pembahasan tentang metode belajar. Di sini ada beberapa inspirasi yang bisa kita jadikan referensi untuk perbaikan dalam memberikan metode di kelas kita. Jadi ada beberapa inspirasi nanti bisa dipelajari oleh masing-masing kita untuk perbaikan metode di kelas kita masing-masing. Ya, nanti otomatis diarahkan ke sana. Dari rapor kita ini langsung dia ke BMN. Balik kan bisa dibuka itu. Bisa. Makanya kita loginnya menggunakan akun belajar ID. Jadi langsung kita login satu. Nah itu permasalahan dengan apa kita mencari. Nah ini yang belum dilakukan oleh sekolah-sekolah. Jadi sekolah-sekolah selama ini belum sampai ke sini. Baru lihat rapor, di download sudah. Lihatnya udah di download, dilihat sudah. Padahal dimaukan dari Kementerian Pendidikan, dari rapor pendidikan ini adalah dilihat, kemudian dianalisis dalamnya apa akar permasalahannya, baru dicarikan solusinya dalam bentuk perencanaan atau rencana kerja tahunan. Itu yang diharapkan. Dicoba, dianalisis, lihat, Dianalisis. lihat, analisis, Dilaksanakan.
laksanakan. Kalau bukan di mana? Kita ada istilahnya IRD namanya. IRD, identifikasi. Mau mengidentifikasi. Hanya refleksi. B-nya benahi. Jadi ada 3. Yang pertama itu kita identifikasi itu dengan kita melihat lapor secara keseluruhan, kita pelajari detailnya, akar masalah di mana. Baru refleksi. Kalau akar masalah seperti ini, solusinya apa? Kita refleksi itu. Jadi identifikasi refleksi satu lagi apa? B-nya benahi. Bagaimana kalau ada masalah ini, akar masalahnya ini, cara membenahinya bagaimana? Oh, dengan mempelajari tadi. Oh, dengan mengadakan seperti ini, dengan mendatangkan narasumber yang kompeten. Oh, dengan melakukan program tambahan, mungkin ekskulnya atau apa dan sebagainya. Atau pengadaan mungkin buku tambahan atau mungkin dengan media pembelajarannya yang lebih banyak. Media pembelajaran itu bisa kita buat sendiri, bisa beli yang sudah jadi. Itu metode yang pertama ya, dengan eksplorasi rapor pendidikan dan melalui platform pendidikan. Cara yang kedua melalui unduhan. Jadi di kemarin saya sudah mengunduh rapor kita, dan diunduh. Sudah saya unduh rapornya itu di sini rapornya. Nah di sini rapor pendidikan kita sudah terlihat di rapor. Nah kalau kita sudah unduh di sini lebih detail lagi. Ini udah hijau, berarti untuk kemampuan literasi kita sudah hijau. 80% siswa kita sudah melampaui kriteria minimum, berarti sudah baik. Sudah baik. Nah, kemudian skornya itu 80 dibandingkan tahun lalu juga naik. Jadi kita yang literasinya sudah bagus. Ya, itu turunannya Bu. Dari literasi ini nanti pecah-pecah. Yang tadi yang kecil-kecil nanti yang saya nggak bacakan satu persatu tadi. Di bawahnya ini ada, memang di bawah literasi ini ada macam-macam Bu literasinya. Mungkin di antaranya masih ada yang rendah. Tapi secara keseluruhan literasi, secara keseluruhan dan secara garis besar itu sudah bagus. Walaupun dalam bedanya masih ada yang kurang. Kemudian yang di bawahnya nanti kita turun ke bawah. Nah masih ada yang kuningnya tadi, numerasi tadi. Nah dari numerasi ini kalau kita rincikan lagi, yang paling parah itu masih ada di bawahnya, kita cari. Nah ini Bu, yang jauh di bawah ini yang perlu kita perbaiki. Ini ada ini. Jauh di bawah. Profesi siswa dengan kemampuan numerasi di bawah kompetensi Nah, minimum. ya kita lihat di sini Bu, proporsi tadi kan kemampuan numerasi jauh di bawah kompetensi minimum. Nah ini di bagian apa dia? Kita lihat di sini. Strategi hanya memiliki kemampuan dasar matematika yang terbatas, penguasaan konsep yang parsial dan keterampilan komputasi yang terbatas. Nanti kita butuh telaan yang lebih jauh untuk melakukan ini. Sebenarnya hampir sama dengan yang tadi itu. Kalau yang tadi itu kita udah tahu akar masalahnya dan solusinya ditunjukkan, tapi tidak sedetail yang di sini. Kalau yang kita menganalisis yang di sini itu lebih detail lagi Bu. Dari literasi ternyata turunannya ini masih ada yang kurang. Nah itu kita perbaiki. Dari numerasi turunannya kita cari yang paling kurang, kita perbaiki. Dari metode turunannya ada lagi di bawahnya, baru kita perbaiki. Nah dari kualitas pembelajaran juga sama, di bawahnya nanti ada turunannya. Kita cari yang paling rendah. Nah nanti di sini ada metode pembelajaran yang paling rendah. Ada lagi refleksi, ada lagi. Nah ini metode pembelajaran seperti yang tadi. Itu cara yang kedua, yaitu dengan eksplorasi atau menganalisis secara keseluruhan rapor pendidikan. Cara yang ketiga, dari hasil sini kita diberikan prioritas rekomendasi dari Kementerian Pendidikan prioritas rekomendasi. Jadi kita kalau lihat prioritas berarti adalah ini saran dari Kementerian Pendidikan bagaimana cara memperbaiki kondisi tersebut. Jadi kita klik di prioritas rekomendasi. Ada di sheet ketiga, nomor 3. Di situ ada prioritas rekomendasi. Jadi ini kita diurutkan dari yang paling parah itu akan atau yang paling rendah itu ditaruh di paling atas. Makin ke bawah itu nanti yang baik. Jadi yang paling atas berarti itu yang prioritas yang mendesak untuk kita perbaiki segera. Jadi sini yang pertama yang paling prioritas itu adalah metode pembelajaran. Yang tadi metode pembelajaran. Kemudian di sini ada refleksi. Ini kan identifikasinya Bu. Identifikasinya ada kualitas pembelajaran. Refleksinya ada metode pembelajaran. Kemudian bagaimana benahinya? Saran dari kementerian, sebenarnya adalah
peningkatan kompetensi BTK dan kebijakan yang menunjang aktivitas. Pendidikan pendidikan bisa dimasukkan ke Arkas. Ya, ya itu. Untuk anggaran tahun depan, tahun 2024. Ya. Nah, itu mana bisa Ibu bisa dengan Jadi inspirasi benahi. Kalau yang inspirasi benahi ini Bu, ini jangan tidak memerlukan biaya karena udah ada link-linknya. Ini klik masuk ke PNM. Ada. Ketika kita klik ini, dia langsung lari masuk ke PNM. Oh, berarti yang link itu Pak ya, ini kita bisa buka, ini kita bisa pelajari. Ya, benar. Kalau lewat sini Bapak Ibu kita bisa buka. Bapak Ibu ini menyangkut BPK loh. Bapak Ibu bisa buka di link itu. Jadi bisa Lihat video inspirasinya. video-video itu untuk meningkatkan metode pembelajaran Bapak Ibu tenaga pendidikan PPK. Betul tak? Ya. Terutama dalam hal metode pembelajaran. Jadi inspirasi. Metode metode Iya, pembelajaran benar. dia. Ya. Jadi ini inspirasi ini didapatkan dari PNM, jadi dari guru sekolah lain yang sudah membagikan praktik baik. Ini kita adopsi untuk kelas kita. Berarti kalau yang kita pilihnya hijau ini, berarti yang tidak perlu biaya nggak perlu masuk ke Arkas. Ya, tidak perlu masuk ke Arkas Bu. Tapi kalau seandainya kita mengeluarkan angkanya nggak puas atau cuma lihat video aja, kita pengennya lebih detail dan butuh narasumber, berarti kita tuangkan ke dalam Arkas, yaitu peningkatan mutu guru melalui workshop atau pelatihan. Itu ada biayanya, narasumbernya, kemudian ada konsumsinya, transportasi atau mungkin ya konsumsi aja lah ya, honorarium sama konsumsi. Mungkin di selasa ini mungkin ada yang menanyakan Bu, sebelum saya ke yang berikutnya lagi. Ada yang menanyakan Bu, sampai di sini mengenai rapor pendidikan dan bagaimana cara. Ini pembenahan kita yang di sini Pak, yang dari prioritas ini atau kita ambil dari rapor kita kan? Ya. Inilah yang akan kita benahi kan? Ya. Tampilkan itu. Ya kan Pak? Ya, Saya mau nanya. ya silakan. Itu yang nilainya kuning birunya itu dari mana nilainya? Itu namanya capaian rapor kita dibagi dari mana? Penilaian dari mana? Dari hasil akhir kemarin. Bukan Dari kan ini bagian pertama. Iya benar. Iya. Ini Bu, dari AMBK itu. AMBK kan nanti kasih pertanyaan, beberapa pertanyaan saya lupa gimana. Ada pertanyaan tentang literasi, numerasi. Nah dari situ itu nanti turunannya itu oleh tim ahli kementerian itu bisa dijabarkan lagi. Kalau ini bermasalah, oh berarti metodenya kurang. Bermasalah, oh berarti pengelolaan kelasnya kurang. Di situ dijabarkan dari situ. Yang anak jawab itu. Iya, dari jawaban tersebut. Karena kan zaman pagi kan nggak cuma milih ABC kan tidak. Ada juga yang nulis juga. Ada mereka membaca bagaimana pola pikir anak tersebut. Jadi dari hasil analisis itu, maka diperoleh ternyata kalau ini kurang bisa jadi metodenya. Oh ini kurang bisa jadi pengelolaan kelasnya. Oh ini kurang bisa jadi mungkin entah apa medianya atau apa sebagainya. Atau mungkin fasilitasnya nggak mendukung dan sebagainya. Mungkin nanti nggak nyaman juga di kelas, mungkin karena panasnya mungkin, kipasnya kurang. Nah kalau yang survei lingkungan itu larinya ke karakter anak tersebut. Jadi soalnya diberi soal berupa kasus, ada anaknya begini, apa tindakan kamu? Nah mereka akan menjawab sesuai dengan kondisi anak tersebut sendiri. Kalau anaknya mungkin suka menolong, ada orang terjatuh jadi tolong, mungkin. Ada lagi anaknya yang cuek, ada anak jatuh, ya udah seperti orang lain yang ini dan sebagainya. Itu sudah ada pilihan yang sebenarnya dari situ itu menggambarkan kondisi anak tersebut. Jadi seandainya sebelum akan itu anaknya Dikondisikan. Nah itu kemarin saya ngobrol banyak dengan kementerian Bu. Kebetulan kan masih muda-muda, jadi saya senang ketemu dia pas dia mendampingi saya kelompok saya. Itu kesempatan saya ajak ngobrol banyak-banyak. Nah dia nanya bagaimana kondisi sekolah Bapak. Nah alhamdulillah saya nggak ada yang merah, paling boleh kuning sama hijau. Terus ditanya, Bapak kemarin ketika ngisi survei lingkungan apa yang Bapak isi? Ya saya isi sesuai dengan ini. Jujur aja Pak, Bapak pasti ngisinya nggak jujur kan? Terutama yang masalah sekolah, Bapak ngisinya pasti nggak jujur. Jadi itu terjadi hampir di semua sekolah. Ketika kita survei lingkungan, ketika guru nulis survei lingkungan, itu pasti ada yang nggak jujur. Terutama karena takut nilai sekolahnya anjlok. Jangan, Bapak Ibu jangan seperti itu. Ini adalah refleksi kita. Namanya refleksi itu kita refleksikan aja. Kalau ada tombol di sini ya, biar aja tombol di sini. Tugas kita bagaimana menghilangkan tombol ini. Jadi jangan ditutupin, karena ditutupin itu bukan menyelesaikan masalah. Dengan menutup itu bukan menyelesaikan masalah, tetap ada masalah itu sebenarnya. Dia karena kalau ada yang nggak bagus, ya tunjukkan yang nggak bagus itu nanti untuk dibenahi. Karena ini bukan untuk diadu-adu, bukan untuk mencari juara. Jadi biarkan aja. Termasuk anak-anak. Ada di sekolah itu anak-anaknya dikondisikan juga. Mungkin dari segi materi pengetahuannya, mungkin dari segi kemana ada yang nanya dan dijawabnya di sini. Kalau saya nanya saya malu. Ada yang nanya begini, Pak, kenapa sih ayah itu harus diacak-acak? Kenapa kok nggak dipilih? Ya sekolah yang menentukan anaknya yang mau ikut AN. Pertanyaan seperti itu. Kalau saya
Saya nggak mau bertanya seperti itu sangat juga Jatuh. memalukan diri sendiri. Kita tahu tujuannya itu apa? Namanya survei. Kita tuh survei mau lihat kondisi yang real, kondisi yang sebenarnya. Kalau dikondisikan, untuk apa ada survei? Kalau dikondisikan, untuk apa sih baik semua? Untuk apa? Akhirnya tidak ada gunanya. Makanya ke depan Bu disampaikan hasil rapor mutu ini nanti ke depan akan dijadikan salah satu instrumen untuk akreditasi sekolah. Hasil ini akan dijadikan salah satu instrumen untuk akreditasi sekolah. Jadi setiap nanti akan berubah akreditasi sekolah. Karena kita tak payah lah untuk pemberkasan gitu Iya. dari ini dari ada Salah satu. Terus ini Bu, ada kasus lagi banyak cerita apa yang narasumber sama saya banyak. Hampir 1 jam kami ngobrol di sela-sela pas break. Jadi ada lagi sekolah itu yang nanya, kok saya nggak pernah dapat bantuan? Udah bertahun-tahun saya nggak pernah dapat bantuan. Bagaimana dapat bantuan? Akreditasinya udah A+. Oh itulah 04 ada bantuan karena A+. Udah A+. A+ udah mendekati kesempurnaan. Tapi bukan 04 Bu, ini sekolah di daerah lain. Ya tapi kan Karena Bu, salah satu instrumen dari akreditasi itu ada tentu dan menyangkut semua termasuk infrastrukturnya. administrasi itu kadang-kadang kita tak up-to-date juga loh pendekatan. Swasta itu aja tidak punya lengkap sarana dia dapat tahu. Sama seangkatan saya dengan sekolah 05 masa dia bisa, sedangkan dia lapangan dia tak punya. 05 dapat Itulah Bu, ditanya ketika akreditasi datang mahasiswa datang. Ada UKS ada, itu. Ya. Ada perpustakaan ada, itu. Padahal itu hasil sulap menyulap, kelas jadikan UKS, kelas jadikan perpustakaan. Rombelnya lengkap enggak? Lapangan ada, ada. WC ada. Makanya wajar ketika ada bantuan, oh setelah kita nggak dapat ya. Ya kan udah ada semuanya, sudah bagus semuanya. UKS ada, perpustakaan ada, WC ada, lapangan ada. Makanya tidak pernah kita dapat bantuan di lapangan karena lapangannya dianggap bagus. Makanya akreditasi nilainya A+. Jadi kalau masih seperti itu jangan harap dapat bantuan gitu. Ya karena dari semua. Tentu didahulukan ya belum ada. Ini belum. Kalau gitu 5 tahun ke depan tidak perlu lagi tahun 2026 pemberkasan dilihat dari. Ya salah satunya Bu, tapi itu nanti ada instrumen yang lain. Ya. Makanya saya begitu mendengar langsung dari narasumber, baru saya menyadari, oh wajar lah. Karena kita kan dari dulu terus nggak pernah dapat selain. Dapat tapi yang pernah di rehab ringan apa namanya di Karena itu udah bagus semua Bu. Iya. Iya bagus semua. Yang bagus kan lapangan kita tuh bagus. tapi Pak tidak juga gitu. Saya tidak juga gitu. Dia itu tidak dilihat karena kadang-kadang dari tidak pendidikan masalahnya kadang-kadang tidak sinkron. Ya itu mungkin. Bagaimana sekarang ini jemput bolanya ke kepala sekolah loh. Kan dia sekolah kadang-kadang tambah lengkap. Itu. Iya. Pandai-pandai orang itu. Ya makanya Kan itu ada tadi lah. bagaimana kadang-kadang dia bisa ketua PKS. Ya ini sekarang udah nih ketua yang melapor dari Kurang PKS. loyal intinya. Ya. Ya tapi Tidak jika yang itu bagaimana pelaporan kepala sekolah lo? Iya, Bu. Iya, apa jemput bola? Bahwa pelaporan kondisi sekolah kita begini. Ibu kan orang loyal karena pakai terus. Tapi nanti ke depan Bu, orang pusat akan memantau terus dari rapor pendidikan ini. Jadi nanti yang selama ini itu akan melalui dinas, mungkin tidak menutup kemungkinan bantuan kita akan langsung dari pusat ke kita. Jadi Pak, kalau tidak salah, kita ini karena sekolah penggerak yang diutamakan. Itu Pak Sidiono bilang sama Ibu. Karena sekolah kita sekolah penggerak, jadi untuk kalau sekolah penggerak itu apapun secara perasaan itu lebih diutamakan. Mungkin itu salah satunya dari laporan kepala sekolah dan sekolah kita adalah sekolah penggerak. Maka kita dapat Iya, itu. bukan. Pada secara lapor mungkin akreditasi dulu mungkin masih bagus gitu. Dari hasil itunya. Baik itu yang Jadi bagaimana kita bekerja atas itu Pak. ya sudah Bu, pokoknya nanti dari jawab ya. Ada lagi yang bertanya, mungkin tanya dulu ya. Habis ini tinggal implementasi ke AKS nanti saya bertanya. Tentang rapor pendidikan yang lain Bu. Baik Bu, dia bertanya. Berarti kita tahun berarti ini masih berlanjut ya? Masih berlanjut. Untuk kelas 4 ya? Kelas 5. Oh ya, oh kelas 5 ya, tidak kelas 5 saja. Nah, kelas 4 Dulu sempat Bu, ada kelas 4 kelas 5. Itu ternyata untuk sekolah penggerak angkatan 1. ya. Itu hanya untuk sekali itu saja. Ya sekarang di kelas Nah 5. setelah itu sekarang ke depan kelas 5 semuanya. Ya, Kelas 5 aja. Jadi Ya. tahun ini tetap masih Ya, tetap. ASBK. Ya, karena komputer 45. Ya, betul. Nanti titiknya. AMBK baru 9 kan dulu. Ada nabok kita. Ya, kita
ya Bu ya. Jadi ada baginya ini Bu Linda. Ada waktu untuk buka, ada waktu untuk membuka Ruang IDK. Mungkin raport seperti Bu ya. Sudah cukup ya cara menganalisis raport. Sudah ngerti cara membaca sudah. Nah, dan ini diharapkan loh Ibu, ketika kita sudah mengerti cara menganalisis ini, baru nanti kita duduk bersama untuk membahas RKS itu, sehingga menjadi rencana kerja tahunan untuk kita 1 tahun ke depan. Jadi kan prasarat semuanya bukan tugas kepala sekolah dan tidak bos saja. Jadi ada masukan dari seluruh warga sekolah untuk perbaikan 1 tahun ke depan.